Dalam badi secara garis besar ada dua kajian. Yang pertama namanya muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah adalah aspek-aspek keindahan bahasa dari sudut lafaz. Ya. Yang kedua muhassinat ma'nawiyah. Aspek-aspek keindahan bahasa dari sudut pandang makna. Dari sudut pandang bahasa, yang pertama namanya jinas. Jinas, yaitu dua kata, ucapannya sama, tapi maknanya beda. Itu. Ada banyak dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Umpamanya ucapannya sama. Tikus itu mati dicangkul. Tuh, dicangkul. Sementara demikian juga singa mati dicangkul. Sama-sama dicangkul. Ya sama. Tuh kan jadi indah. Dicangkul sama dicangkul. Iya. Oke. Terus ada iktibas itu yang kemarin menarik. Memberikan informasi tentang iktibas bahwa puncak keindahan bahasa yang diraih oleh bangsa Arab menjadi tetap. Dia tak mampu menyamai, apalagi mengungguli keindahan bahasa Al-Quran. Gak mampu mengungguli, jangankan mengungguli, menyamakan. Akhirnya terbaca pemikiran karena mengungguli Al-Quran tidak mampu, menyamakan secara keseluruhan juga nggak mampu, ya udah dikutip aja dikit gitu. Jadi berbicara dengan menyisipkan kutipan yang disebut kutipan, potongan ayat Al-Quran atau hadis itu menambah keindahan bahasa dari aspek lafaz, namanya iktibas. Nah, yang ketiga ini kita masuk sajak. Bahasa Indonesia sajak. Bahasa Arabnya sajak pakai ain. Biasa. Kalau bahasa Arabnya ro'iyah. Bahasa Arabnya rakyat. Tuh. Jadi kata serapan ro'iyah. Rakyat. Iya. Nah, pertama tentang sajak ini konsep. Sajak dalam bahasa Arab disebut sajak. Sajak itu sendiri bermula dari kata kerja saja'a, yasja'u, saja'an. Sinonimnya raddada. Raddada mengulang-ulang. Iya, umpamanya ada kalimat saja'atil hamamatu bimakna raddadat sautaha. Burung merpati itu bersajak. Maksudnya burung merpati itu mengulang-ulang suaranya. Nah, ini insya Allah diantara kita nggak ada yang nggak kenal merpati. Diantara kita nggak ada yang nggak pernah dengar merpati berbunyi. Ketika berbunyi, dia mengulang-ulang suara yang serupa. Pada mulanya akar makna sajak itu begitu, mengulang-ulang. Oh, rupanya dengan pengetahuan terbatas kita terkait sajak, oh iya ada akhir huruf yang serupa. Karena serupa, maka jadi berulang-ulang. Karena berulang-ulang, maka disebut sajak. Itu asal mulanya. Dengan demikian, inti makna sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi pada dua ungkapan atau ujaran, baik dalam prosa ataupun puisi. Ya, jadi kalam Arab itu memang dua, nggak ada tiganya. Kalau nggak puisi, prosa. Al-Quran hadir, maka kemudian dia membantah tuduhan bangsa Arab, para penyair,
bahwa Al-Quran adalah syair gitu. Sehingga dalam surat apa itu ya, Yasin, wa ma'alamnahu syi'ra, Allah nggak mengajarkan syair. Kalau kalam Arab itu apa namanya, kalau nggak syair adalah prosa, kalau nggak puisi adalah prosa, maka Al-Quran laisa bisyi'rin wala nasar, bukan syair, bukan nasar. Di antara puisi ada namanya arud. Arud adalah irama ya, irama puisi. Seperti tola al-bad, ada timbangan-timbangannya. Tola al-badru alaina min saniyya tilwada fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun, umpamanya begitu. Yang dulu juga ada di antara kita pernah mempelajari. Di Al-Quran dijumpai kayak begitu sebagai bagian untuk apa namanya alasan mereka menuduh Al-Quran itu syair. Tapi apa kata para ahli bahasa, di Al-Quran ditemukan beberapa, tapi itu faktor kebetulan. Aro'aital lazi yukadzibu biddin, tuh disamain tola al-badru alaina min saniyya tilwada. Itu di Al-Quran mah faktor kebetulan. Sementara kalau syair bukan kebetulan, memang sengaja dibikin gitu. Oke. Nah, ini kita kembali ke pokok persoalan. Contohnya nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi enak bahasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuh, ke hulu, dahulu, sama kayak burung tekukur, kayak burung apa itu, merpati, kayak burung perkutut berulang. Terus berenang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian. Contoh dalam bahasa Arab umpamanya tuh, kita kalau doa kunut terasa saja Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Haknya pendek. Kita sering dengar hadait. Itu nggak boleh. Hadait, afait, tawallait, a'toit. Itu namanya sajak. Gampang, sederhana, kodoit. Tuh, semuanya doit. Gitu. Jadi apa sajak? Seperti yang dikatakan sebelumnya, kesamaan bunyi pada huruf akhir setiap kata atau prasa atau lainnya gitu. Tapi sedikit ini, Allahumma hdini fiman hadait, paham insyaallah. Wa'afini fiman afait, paham insyaallah. Wa tawallani, ini tawallani artinya urus kami ya Allah. Fiman seperti engkau mengurus orang-orang yang engkau urus. Siapa itu? Tuh Nabi Musa dilempar ke sungai Nil, itu diurus oleh Allah. Kalau nggak diurus, dia nggak jadi orang. Masuk ke istana, hidup mewah, terus mau dibunuh, dikasih, itu diurus terus. Itu maksudnya diurus. Demikian pengertian sajak secara harfiah. Nah, kemudian ini sajak dari segi istilah, pengertian balaghah. Apa itu? Tawafukul fasilatain fil harfil akhir. Wa afdaluhu ma tasawat fiqaruhu. Tuh, udah diartikan. Sajak adalah kesesuaian atau kesamaan bunyi huruf akhir pada dua ungkapan. Yang terbaik adalah yang sama jumlah kata-katanya. Baru kita masuk contoh. Ini doa Nabi pada orang yang memberi.
memberi hadiah, memberi infak, memberi apalagi segala macam pemberian. Nabi berdoa. Jadi jangan dikira Nabi nggak tahu. Itu kita memberi, Nabi tahu. Maka dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu khalafa, ganti. Itu dari doa nama Nabi. Beri ganti. Iya, sehingga teori sedekah kayak begitu. Pengen dapat banyak, sedekahkan gitu kurang lebih. Wa'ati mumsikan, dan berilah orang yang pelit, mumsik, dia pegang terus talafa. Talafa kerusakan. Ya. Dari sudut pandang sajak, ini bersajak. Ada kholafa, ada talafa. Tapi diurut lagi, sebelumnya juga munfiqon, mumsikan. Sebelum juga sama-sama akti. Tapi dari sudut pandang lain, ini juga bisa disebut badi. Cuma kita belum sampai. Yaitu menggabung dua kata yang berlawanan. Munfiqon lawannya mumsikan. Sama seperti dalam Al-Quran, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Sedikit tertawa, banyak menangis. Pulang, pergi, pagi, sore. Nah, itu kan dua lawan kata yang digabung dalam satu rangkaian kalimat. Di sini juga terjadi. Cuma kita belum sampai. Itu bagian dari muhassinat maknawiyah. Iya. Kalau akti sama akti itu enggak ada sebuah keindahan. Bunyinya sama, maknanya sama. Itu kalau indah justru bunyinya sama, maknanya beda. Iya, tuh. Munfiqan sama mumsikan. Suaranya sama. Sama dalam artian bersajak. Akhir hurufnya ya. Beda. Oh, munfiqan, mumsikan. Beda dikit. Iya. Oke, berikutnya. Ya, contoh kedua nih. Allahumma in kunta qad ablait fa innaka talama qad afait. Ini kata orang A'rabi. A'rabi Arab Baduy. Zahabas sailu bibnihi. Anaknya terbawa banjir. Tuh. Itu seorang Arab Baduy yang kehilangan anak karena hanyut terbawa arus banjir. Berkata, Allahumma in kunta qad ablait. In kunta qad ablait. Fa innaka tolama qad afait. Ya, dia meratapi anaknya yang meninggal karena terbawa banjir. Isinya bagus. Ya Allah, sekiranya Engkau memberi cobaan dengan peristiwa ini, sesungguhnya Engkau sudah cukup banyak memberiku kenikmatan. Udah kebayang? Masing-masing punya pengalaman pribadi secara spiritual, kurang lebih begitu. Bukan isinya yang kita masalahkan, tapi redaksinya. Ada kata-kata qad ablait, qad afait. Oleh karena itu membaca yang bagus, apalagi kalau sudah bersajak, maka menjadi dianggap jelek. Qad ablaita, qad afaita, jelek.
bagian dari karakteristik bahasa Arab, kalau sudah ketemu khobar, soal rofa, itu kan hukum nahu. Tapi bacanya sukun. Al-baitu jamil. Al-madrasatu wasi'ah. Jangan wasi'atun. Nggak ada. Itu dia karakteristik bahasa Arab. Demikian juga sejatinya kalau kita lagi tadribat fil qiraah, latihan membaca, apalagi dalam lomba, itu di bagian dari aspek yang dinilai. Allahumma in kunta qad ablait fa innaka talama qad afait. Iya, tuh. Oke, contoh nomor 3. Al-hurru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa wa idza malaka afa. Tuh, bagus sekali. Orang merdeka apabila berjanji menepati, apabila menolong mencukupi, apabila berkuasa memaafkan. Kan tinggi banget ini filosofinya. Orang merdeka apabila berjanji menepati. Ada orang janji, terus dia menepati. Pertama, secara batiniah juga dia memang udah merdeka. Dari apa? Belenggu janji. Ya atau tidak? Yang kedua, menunjukkan bukan saja dalam batinnya menjadi merdeka, tetapi itu memang karakteristik sebagai seorang yang merdeka. Boleh bandingkan, kalau dia berjanji tapi tak menepati, dia masih terus terbelenggu, nggak bebas dia. Nggak bebas dia. Nanti kalau ketemu, ya ampun iya, saya punya janji sama dia. Terus nggak enak, maka disimpan lagi. Tuh nggak merdeka itu. Tapi kemudian kalau ada orang berjanji tak menepati, lalu tak merasa bahwa dia itu tertekan oleh janjinya, itu udah luar biasa. Di atas rata-rata itu. Udah udah masuk kategori aneh gitu. Nah, itu yang kita jumpai dalam konteks berbangsa, kurang lebih begitu. Janji dibuat memang untuk dilanggar gitu kurang lebih. Iya, demikian juga wa idza a'ana kafa. Kalau memberi bantuan ya yang cukup. Ada dalam kata lain wa idza a'ta adzala, bagian dari sifat-sifat khalifah muslimin pada zaman itu. Kalau memberi adzala, banyak beri. Ini kafa, cukup. Wa idza malaka afa. Kaji kita bukan isinya itu mah tambahan aja. Ya, yang pertama wafa, kedua kafa, afa. Oh, cakep-cakep itu. Oke, nomor 4 contohnya. Rahimallahu abdan qala khairan faghanim. Ausakata fasalim. Ghanim. Salim. Tuh. Ada qala, ada sakata. Itu dua kata yang berlawanan, namanya tibak. Ya, tibak nanti kita sampai. Ya. Artinya Rasulullah bersabda, Allah menyayangi seorang hamba yang berkata baik, lalu dia memperoleh kepuasan. Atau diam, lalu mendapat keselamatan. Maka Nabi mungkin ya sejalan dengan sabdanya, yaitu as-sumtu hikmah. Diam harus yang membawa hikmah diamnya. Kalau ada kemungkaran, diam aja itu nggak membawa hikmah. Iya. Apalagi ada pepatah lain bunyinya begini. Idza kanal kalamu min fiddah
Fas sukutu zahab. Apabila ngomong itu adalah perak, maka diam itu emas. Tapi kemudian karena kalam itu sesuai dengan situasi kondisi, bisa dibalik. Idza kana sukutu min fiddah fal kalamu zahab. Kalau diam itu perak, maka bicara itu emas. Nih banyak cendekiawan udah diam umpamanya. Sekali ngomong itu emas. Iya. Kaji kita lagi-lagi fagonim. Gonim dari kata gonimah. Dia mendapatkan banyak kebaikan. Kalau dalam konteks perang, banyak harta rampasan. Harta rampasan disebut ghanimah. Ini fagonim. Maka puas dia. Iya. Fasalim. Maka selamat. Contoh nomor 5. Al-insan bi'adabi. Manusia itu dilihat akhlaknya. La biziyih wasyabi. Tuh, bi. Bukan biziyihi. Ziyihi pakaian. Siabi sama, baju. Zi pakaian, jamannya azya. Pokoknya pakaian dimaksud pakaian-pakaian resmi seperti seragam. Seragam maka bahasa Arabnya azzi al-madrasi, seragam sekolah. Azzi al-askari, seragam militer. Ya, di sini kita lihat ada 3 kata malah bi'adabi, biziyih, wasyabi. Nomor 6. Qala a'rabi li rajulin sa'ala laiman. Arab artinya orang kampung, Arab Badui. Arab Badui berkata kepada peminta-minta yang hina. Ada yang hina. Ini bagus sekali kata-katanya. Nazaltu biwadin ghairi mamtur wa fina'in ghairi ma'mur wa rajulin ghairi maisur fa'ukim binadam au artahil bi'adam. Nazaltu biwadin ghairi mamtur. Aku turun maksudnya singgah di lembah gersang, tak ada hujan. Jadi di wilayah yang gersang, apalagi bumi Arab. Wafina'in ghairi ma'mur. Wafina di serambi tak beratap. Serambi rumah. Karena rumah Arab kan nggak ada genteng. Karena nggak ada hujan. Kalau kita budayanya ada hujan, maka genteng itu kemudian melebihi badan rumah. Sehingga kalau hujan, dia bisa berdiri, duduk di bawah serambi itu tak kena hujan. Kalau ini enggak. Wafina'in ghairi ma'mur. Fina artinya emperan, serambi di sini. Tak beratap. Makmur tak berbangun. Tapi diterjemahkan tak beratap. Warajulin ghairi maisur. Udah rumah tak beratap, orangnya juga nggak mudah memberi. Pelit. Tuh, di serambi tak beratap, di rumah seseorang yang tak berada. Tak berada maksudnya tak punya kekayaan, gitu. Sehingga nggak memberi. Gitu. Maka pilihannya fa'ukim binadam, aku akan tetap di sini dengan penyesalan, atau artahil bi'adam, atau aku berangkat, aku tinggalkan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, isinya insya Allah membayangkan batin ya, kayak apa kondisi psikologis orang kayak begitu, satu. Yang kedua, bahasanya bersajak. Maka ketika dibaca, nazaltu biwadin ghairi mamtur, wa fina'in ghairi ma'mur, wa rajulin ghairi maisur, itu indah.
fauqim binadam au artahil bi adam. Sana nadam, sini adam. Mamtur, makmur, maisur. Tinggi sekali ini bahasa. Bukan cuma ternyata dari aspek lafaznya, tapi juga maknanya. Hadir Al-Quran yang membuat mereka geleng-geleng kepala. Gitu kurang lebih. Iya. Bersajak. Semuanya bersajak. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tuh. Terus bersajak. An-Nas bersajak. Al-Alaq bersajak. Al-Falak juga bersajak. Belum lagi isinya mereka kagum, geleng-geleng kepala. Itulah yang dimaksud oleh si Al-Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy yang terpilih sebagai jagoannya untuk menandingi Al-Qur'an. Kata dia apa? Wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad, laisa min kalamil ins wala min kalamil jinn. Inna a'lahu latulawah wa inna asfalahu lamughdik. Habis dah tuntas. Iya. Tapi mereka yang paham betul kemudian nggak iman, itu yang menjadi siksanya bertambah-tambah ketimbang kita yang nggak menikmati indahnya bahasa Al-Quran. Selesai saja. Nah, ini latihan. Jelaskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau ujaran-ujaran yang memiliki kesamaan bunyi. Tapi sambil kita lihat lafaznya, maknanya juga. Ma'abada ma'afat wa ma'akraba ma'huwa'at. Itu harus bacanya ini. Fat'at. Kalau pakai nahu bacanya ma'abada ma'fata wa ma'akroba ma'huwa'atin. Nggak bersajak. Seperti tadi saya katakan karakteristik bahasa Arab, orang Arab, kalau udah berhenti, selesai, itu memang sukun. Iya. Toyota jadi Toyot gitu. Ma'ab ada ma'fat wa ma'akraba ma'huwa'at. Alangkah jauhnya sesuatu yang sudah hilang. Ada orang meninggal, hilang. Nangis-nangis, jangan dulu dimakamin. Sebab itu saudaranya yang di Palembang belum datang. Ditungguin. Kesel apa enggak itu? Tuh, enggak sehat. Masih dikungkung oleh budaya yang didasari ketidaktahuan. Maka orang yang kesel, marah bilang begitu. Emangnya kalau dia datang hidup lagi apa? Ngapain pakai ditunggu-tunggu? Atas dasar itu Nabi yang Maha Tahu, maka mengurus jenazah bagian dari perkara yang harus dicepatkan, disegerakan. Nomor 2, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tuhum, contoh itu mah. Sesungguhnya hanya kepada kamulah tempat kembali mereka, dan hanya kamilah yang akan menghisab mereka. Oh, ini balagonya padat sekali. Yang pertama ada qosor. Ilaina iyabahum. Asalnya iyabahum ilaina. Terus alaina hisabahum. Asalnya hisabahum alaina. Iya, itu. Terus yang kedua, ilaina sama alaina. Itu juga namanya tibak ya. Bukan tibak, maksudnya Iya benar tibak, bukan muqabalah. Tapi lepas dari itu, nah ini jadi bersajak. Iya bahum, hisabahum. Iya. Nomor 3, fahuwa yatba'ul asja' bijawahiri lafzih wa yaqra'ul asma' bizawakhiri wa'zih.
Dia menggubah sajak. Yatba tadinya mencetak. Toba'ah, matba'ah, mencetak. Di sini diartikan menggubah sajak dengan mutiara kata-katanya. Jawahir mutiara. Lafzih kata-kata. Dan mengetuk pendengaran dengan hentakan nasihatnya. Dulu kita belajar apa nida lizajar, tuh ada kata zajar. Di sini jamaknya zawajir, tadinya zajar, gertak. Gertak begini gambarannya kalau ada orang lagi mau ngambil sendal itu di masjid, terus kita gertak, hei, nah itu nggak jadi. Itu namanya zajar. Maka nidanya lizajar. Ketemu kata itu di sini, yaitu dengan hentakan wa'zih, nasihatnya. Ya, yatba'u tadinya mencetak, tapi kemudian di sini menggubah. Asja sajak, dia gubah. Sajak itu dengan mutiara-mutiara lafaznya. Terus ada tasbih apa enggak? Ada. Ya, ada istiarah apa tidak? Ada. Itu kata-kata yang indah diserupakan dengan mutiara. Maka tak lepas dari budaya kita juga digabung. Ada namanya kata-kata mutiara. Ya, di bahasa bagus-bagus tuh. Tuh dibahas lagi. Terus yakra. Yakra di Al-Quran, qara'a yakra'u. Quran, qari'un, makru'un, qari'. Ditambahin tak, qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Pada mulanya artinya mengetuk. Kayak kita mengetuk. Tuh. Itu qara'a. Tapi dimaksud dalam Al-Quran al-qari'ah itu adalah kiamat. Kenapa? Kiamat itu benar-benar mengetuk. Ketukan kiamat bukan kayak model kita ngetuk pintu. Membuat kaget. Maka kiamat mengejutkan, Allah bahasakan dengan qari'ah. Mal qari'ah. Iya. Nah ini mengetuk. Apaan yang diketuk? Pendengaran. Kata ketuk dalam budaya kita juga ada, yaitu minta sumbangan. Si panitia berkata, nah, pada kesempatan ini saya ingin mengetuk. Apa yang diketuk? Hati para jamaah sekalian terkait dengan proses pembangunan masjid ini. Suara itu mengetuk. Mengetuk apa? Pendengaran. Kalau kita bahasanya mengetuk telinga, maka jadi majaz lagi. Bukan telinga benerannya diketok, dijewer, bukan. Tetapi potensinya jadi mendengar gitu. Wa yaqra'ul asma bizawajiri wa'zih. Dengan hentakan nasihatnya. Nomor 4. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Fiha, yakni di dalam jannah, surga. Surur jamak dari sarir, tempat tidur. Tempat tidur bukan tanpa kasur, disebutnya tempat. Maksudnya yang ada di tempat, yaitu kasur. Marfu'ah, tinggi. Wa akwab, akwab jamak dari kub. Kub artinya cup. Itu hubungan bahasa Arab sama Inggris khususnya. Di Inggris cup, ada Thomas Cup, tuh gambarnya kayak begitu tuh. Ya, iya, kelas-kelas. Maudu'ah yang udah diletakkan, ya, di atas meja-meja. Kayak model di hotel-hotel mewah itu luar biasa. Itu mah nggak seberapa dibanding nanti di surga. Iya, kaji kita marfu'ah, maudu'ah, sajak. Contoh nomor 5.
Al-hiqdu sodaul qulub. Wallajaju sababul hurub. Dengki itu kotoran hati. Soda sebenarnya karatan. Sementara lajaj melampaui batas itu sebabnya perang. Kaji kita kulub, huruf. Kalau perlu ditambahin mikir sedikit. Bagaimana supaya bisa tercantum kata gurub terbenam. Coba semuanya. Minas sobah ilal gurub. Umpamanya begitu. Umpamanya juga real saya tambahkan. Al-hikdu sodaul qulub. Wallajaju sababul hurub. Minas sobah ilal gurub. Cakep lafaznya saja. Tapi kalau dari aspek makna nggak ada hubungannya, akhirnya jadi jelek. Oleh karena itu dalam sastra Arab khususnya ada dua aliran. Aliran lafaz sama aliran makna. Aliran lafaz dia lebih mengedepankan lafaz. Aliran makna lebih mengedepankan makna. Baru kemudian dianalisis mana yang lebih penting. Yang terbaik adalah lafaznya baik, maknanya juga baik. Al-Quran lafaz dan makna. Di mana Allah pakai lafaz, di situ membawa makna. Lafaznya adalah yang terbaik, terindah, terpas. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Dan maknanya juga emang beda. Alhamdu. Sinonimnya sama, ada al-madhu. Ada as-sana. Coba ganti. Dari segi lafaz. Suaranya udah nggak enak. As-sana'u lillahi rabbil alamin. Atau al-madhu lillahi rabbil alamin. Kenapa yang dipakai alhamdu? Karena memang kandungan maknanya beda. Kalau hamdu pujian yang positif. Selalu positif. Kalau al-madah, bisa juga negatif. Maka dalam syair-syair diantara tujuan orang bersyair adalah memuji. Yang dipakai al-madah. Tuh, madah bukan al-hamad. Kurang lebih begitu. Nomor 6. Irtifa'ul akhtar biqtihamil akhtar juga ya. Makin tinggi kemuliaan dengan semakin masuknya ke dalam bahaya. Oh, ini di satu sisi ya. Di satu sisi ada sajak, akhtar. Pada saat yang sama ada jinas, akhtar. Akhtar yang satu kemuliaan. Yang satu lagi artinya bahaya. Baru kemudian secara keseluruhan. Semakin tingginya kemuliaan, ini sebenarnya enak bergantung dengan semakin masuknya ke dalam bahaya. Nah, insya Allah bisa dipaham. Bahaya dalam artian hakiki begini. Umpamanya pasukan TNI di mana? Papua kan. Di Papua lah itu. Luar biasa bahayanya. Tapi kemudian ada suatu orang yang menerobos bahaya. Dalam perkiraan strategi militer harus bawa senjata lengkap. Tapi dia yakin, dia tembus itu, dia temui, dia kejar itu musuh tanpa senjata, tangan kosong. Terus berhasil dan nggak mati, dia hidup. Boleh kita terapkan ini. Irtifa'ul akhtar, meningkatnya kemuliaan itu adalah sejauh mana dia menantang bahaya. Nah, kaji kita yaitu sajak, akhtar.
Pada saat yang sama juga kita temukan namanya jinas. Ada dua ucapan serupa, makna beda. Terus semakin banyak ditemukan aspek-aspek balaghah, itu semakin indah. Iya. Irtifa. Irtifa tinggi. Iktiham, kohama artinya masuk. Ya, masuk umpamanya kita asumsikan ke dalam lubang itu jadi ke bawah. Maka irtifa ke atas. Ini namanya dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan istilah balaghahnya namanya tibak. Cuma satu kata tibak. Kalau banyak namanya muqabalah. Ya, selesai.